Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang telah mengantar umat manusia minat zulmati dan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sebagaimana yang kita nikmati sampai saat dan detik ini. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khotib tentunya tidak bosan-bosannya mengajak kepada seluruh jamaah, terkhusus di khotib sendiri, marilah kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian sistematika nuzulnya wahyu, hal yang paling pertama dihadirkan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga ketika kita menggunakan dimensi segala hal yang Allah telah berikan kepada kita, baik yang terlihat dengan mata kita, baik yang terdengar dengan telinga kita, baik yang terasa dengan hati kita, hendaknya mengantarkan kepada sebuah pengakuan, mengantarkan dalam sebuah kesadaran diri bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak berbuat apapun, yang tidak layak melakukan kesombongan di atas permukaan bumi ini. Sehingga jika seseorang menggunakan piranti-piranti itu, piranti yang ada dalam dirinya, untuk menghayati dan membaca sekian ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain adalah kesadaran diri, dia akan tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya orang-orang yang berpikir itu adalah ketika menghadapi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kali ini khatib mencoba membahas salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jarang disampaikan, tetapi sangat perlu kita ketahui bagaimana cerita tentang neraka jahanam. Tentunya ketika kita mendengar yang namanya neraka, semua orang secara serentak akan membayangkan lautan api yang penuh dengan berbagai macam siksaan. Tetapi
akibat kepintaran manusia. Betapa banyak manusia menjadikan neraka ini lelucon, menjadikan neraka ini sebuah yang lucu, padahal itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bodoh mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang menjadi tumpuan murka Allah Subhanahu wa taala malah dipakai untuk canda-candaan yang seolah-olah menghibur, padahal setiap orang akan melewati jembatan yang di atasnya tanpa pandang bulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Surat Maryam ayat 19. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah kepastian yang sudah ditetapkan. Neraka tentunya bukan neraka yang sering dibuat candaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tempat mengerikan itu adalah lembah yang teramat dalam, yang dasarnya baru akan tersentuh batu yang dijatuhkan setelah 70 tahun lamanya. Riwayat Muslim nomor 2844. Saking luasnya tempat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menggeserkannya saja perlu ditarik oleh 4.900.000 malaikat yang terbagi dalam 70.000 tali kekang. Riwayat Muslim nomor 2842. Inilah tempat yang penuh dengan kobaran api yang panasnya 70 kali panas api dunia. Bukhari dan Muslim. Nabi juga menjelaskan gambaran neraka itu dalam sabda beliau, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang diberikan 2 sandal dan 2 talinya dari api neraka. Dengan memakai keduanya maka otaknya langsung mendidih, sebagaimana mendidihnya periuk. Ia tidak melihat ada orang yang lebih berat siksanya darinya, padahal ia adalah orang yang paling ringan siksanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Terbayanglah bagaimana mengerikannya yang namanya neraka jahanam itu, melewati jembatan di atas jurang api yang demikian dalam dan luas, dibarengi umur yang menggelegar tanpa henti, serta ancaman panas dan beragam siksa yang sungguh sangat pedih. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih adakah sisa kepemahaman untuk kita tertawa riang meremehkan tempat tersebut, padahal tak ada secuil pun garansi keselamatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa narul zalimina fiha jiziyah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Begitulah nasib orang-orang yang gagal melewati jembatan itu. Ia jatuh berlutut penuh ketakutan dan penyesalan. Tiada tara dengan wajah hina yang menghitam karena hangus dilalap api dan dipakaikan penyiksaan itu yang terbuat dari teh. Na'udzubillah min dzalik. Tangan dan kaki mereka dibelenggu dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. Surat Ibrahim ayat 49 sampai ayat 50. Tak cuma itu, kepala mereka disiram air mendidih yang amat panas dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-19. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan terlezat mereka adalah buah zakum. Jangan kita berpikir tentang buah zakum ini, karena dialah buah yang enak. Buah dari pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala, mayangnya seperti kepala setan-setan. Para penghuni neraka memenuhi perut mereka dengan buah tersebut
surah As-Saffat ayat 63 hingga ayat 66. Walaupun disebut buah, zakum memiliki daya hancur yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan daya hancur zakum dalam sabdanya, seandainya secuil zakum itu jatuh ke dunia, niscaya akan merusakkan kehidupan penduduk di dunia. Riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban. Al-Mubarakfuri menjelaskan faktor perusak zakum ini adalah karena rasanya yang amat pahit, baunya yang sungguh busuk, dan panasnya yang luar biasa. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar itu, penghuni neraka juga akan dipaksa minum air nanah bersuhu super mendidih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min wara'ihi jahannam wa yusqa bima'in shadid." Di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya mau kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada asap yang sangat gelap. Ibrahim ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita betapa banyak nanti orang-orang yang menyesal, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdosa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mu'minun." Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu tunduk kepada Tuhannya sambil berdoa, sambil memohon kepada Tuhannya, "Ya Allah, kembalikan aku di dunia sebentar saja. Aku telah menyaksikan penyiksaan ini, penderitaan ini. Maka kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Maka engkau akan dapati saya menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepadamu." Inilah orang-orang yang menyesal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita membangun pembacaan yang benar, berikrar yang benar, sehingga lahir di dalam diri kita, dalam relung-relung lagu kita yang paling dalam kesadaran kita, untuk menata kehidupan kita, untuk berjalan di dalam kehidupan ini sebagaimana jalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jalan yang senantiasa kita minta di dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seorang tanpa sengaja terpercik minyak goreng sedetik di satu titik kecil tubuhnya, ia sudah merasa amat kesakitan. Maka bagaimana jika seorang harus dicuci dari dosanya bahkan sehari saja di neraka jahanam? Padahal satu hari di neraka jahanam itu setara dengan 1000 tahun waktu dunia, alias 1 miliar lamanya. Inilah penyebab mengapa Rasulullah SAW sering diam dan bertafakur, sering tertawa dan banyak menangis. Ini pula yang membuat beliau menuntun umatnya agar selalu menuntut ilmu tentang 2 hal yang agung, yaitu surga dan neraka. Pengetahuan tersebut harus diikuti oleh kegigihan beramal saleh untuk meraih surga dan banyak bertobat untuk menjauhi api neraka jahanam. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri di atas ranjang kalian, dan kalian akan keluar ke jalan-jalan karena paniknya sambil berdoa dengan suara keras memohon kepada Allah." Riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa sahabat bertanya, "Apa yang engkau lihat?" "Itu wahai ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Surga dan neraka."
Begitu mendengar pernyataan tersebut, para sahabat langsung menangis, mengingat betapa pedihnya yang namanya neraka jahanam. Ikhwani kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan ciptaan-ciptaannya kepada kita. Kita rasakan dalam diri kita. Bahkan diri kita sendiri ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita mau melenceng dari jalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita gunakan afala tatafakkaru, afala ta'qilu. Mari kita berpikir, mari kita merenung, mari kita bermuhasabah agar kita ini senantiasa berjalan di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari neraka jahanam dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya kelak. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.